Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Ikhwatal iman, selalu ada kisah menarik dan hikmah-hikmah yang bisa dipetik dari kisah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kisah yang sangat menakjubkan tentang Khalifah Umar bin Khattab dengan pipa air atau talang air. Apakah benar ada kisah ini? Ya, benar. Hal ini dicantumkan Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad, dan dalam hal ini saya ambil dari kitab Iqadhil Himmah Littiba'i Nabiyil Ummah, kitab yang sangat bagus. Di dalam halaman 100 ada kisah yang menarik tentang Sayyiduna Umar bin Khattab dengan talang air. Kejadiannya adalah pada waktu itu Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah atau sholat Jumat. Di saat berjalan menuju masjid, beliau melewati sebuah rumah yang rumah itu ada talang airnya. Dan ternyata itu adalah rumah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu rumahnya Al-Abbas radhiyallahu anhu. Ketika melihat pipa air yang menjulang ke jalan, bahkan netes airnya di jalan, maka Umar tidak bisa membiarkan ketidakberesan ini. Maka Umar langsung mengambil itu pipa dan dilepas, dicabut sama Umar, dilepas. Karena dianggap mengganggu. Dan kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang tegas dalam mengatur sesuatu. Maka apa yang terjadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali ke rumah, maka Al-Abbas menjumpai ada yang berbeda. Talang airnya lepas, tidak ada di tempatnya. Setelah tahu Al-Abbas informasi bahwa yang mencabut talang air itu adalah Khalifah Umar bin Khattab, maka akhirnya paman Nabi Al-Abbas mendatangi Khalifah yaitu Umar bin Khattab, dan Al-Abbas mengatakan, "Ya Khalifah, wahai Amirul Mukminin, bagaimana engkau berani mencabut talang air itu? Padahal dulu yang meletakkan talang air itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengarkan jawaban dari Al-Abbas bahwa yang meletakkan pipa atau talang air ini dahulu adalah Rasulullah, maka dia takut menyelisihi perintah Nabi. Apa yang terjadi? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Abbas, tidak boleh ada tangga kecuali pundakku ini. Tolong ditata kembali pipa itu, talang air itu, dan kamu gak usah mencari tangga. Cukuplah badanku ini menjadi tangga." Padahal beliau adalah khalifah, pemimpin kaum muslimin, menguasai Jazirah Arab, menguasai Mesir, menguasai Syam, menguasai Persia. Tapi ketika beliau tahu bahwa beliau menyelisih perintah Nabi, beliau takut dan mengatakan, "Wahai Abbas, naiklah ke pundakku ini." Maka akhirnya Abbas meletakkan kedua kakinya di atas pundaknya Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar menjadi tangga. Kemudian Abbas naik berdiri menata pipa tersebut atau talang tersebut. Kemudian setelah itu turunlah Abbas. Luar biasa. Seorang Umar bin Khattab, khalifah, ditakuti oleh musuh, bahkan setan pun takut. Tapi lihatlah Umar bin Khattab, ketawaduannya, ketakutannya ketika sudah berhadapan dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak berani melanggar aturan Nabi meskipun sekedar talang air. Minta dikembalikan. Inilah Umar bin Khattab, bagaimana itibaknya dia dengan perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah yang lain, Umar bin Khattab dengan Hajar Aswad. Dia datang ke Hajar Aswad dan mengatakan, "Innaka hajarun la tanfa'u wa la tadur." Engkau adalah sekedar batu, tidak mendatangkan manfaat dan madarat. Kalaulah bukan karena dulu aku melihat Rasulullah menciummu, maqabbaltuka, aku gak mungkin mencium kamu. Jadi menurut akal sehat, Umar tahu ini gak bermanfaat. Batu ini gak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Karena dulu Nabi mencium, maka Umar pun mencium. Itulah para sahabat Nabi selalu berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneladani para sahabat dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.